Itu nak umum jadi cepat-cepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada. Hampir lupa ya kalau hari ini ada mata kuliah Medlit ya. Lupa, tidak tahu, atau belum terbentuk PJ ya Bapak Ibu? Iya Bu. Belum. Tadinya pada nggak tahu. Anda tidak tahu ya. Belum buka Skalsa? Sudah Bu. Barusan buka Bu. Oke, sudah di-download ya RPP-nya ya? Belum. Oh, belum. Belum Bu. Belum bisa di-download Bu. Oh, kenapa? Belum ada Bu. Masuk Bu. Udah kok, udah masuk. Coba nanti dicek lagi. Oke Bu, siap. Belum ada RPP-nya Bu. Kelas B belum ada Bu. Yang pendahuluan sudah Bu. Oh iya, yang kelas B baru saja saya ini. Kelas B baru saja saya upload, tapi yang kelas A udah kok. Udah dua-duanya udah. Kelas A udah. Kelas B Pendahuluan. Kelas B belum, Bu. ya udah. Tadi udah saya upload kelas B. Iya, Bu, siap, Bu. Ketinggalan yang kelas B. Oke, baik Bapak Ibu. Bisa kita mulai dan mohon untuk di-mute. Bisa Bu, insyaallah Bu. Aja, Bu, siap, Bu. Mute ya. Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, oke, baik. Bapak Ibu, ini adalah start hari pertama. Bapak Ibu yang tidak mengikuti matrikulasi adalah perkuliahan yang pertama, mungkin tadi sudah dimulai dari jam 2 nggih, Bapak Ibu? Atau kosong tadi jam 2? Ada Baru Bu. selesai Pak Made. Ada Bu. Oh, baru Pak Made. Pak Made Bu. Oh ya. Ada Bu, Pak Made Bu. Oke. Ini adalah berikutnya adalah metodologi penelitian klinik. Jadi saya di sini adalah sebagai koordinator Bapak Ibu. Sedikit saya akan jelaskan RPP-nya dulu karena nanti di akhir ada tugas outline yang berhubungan dengan skripsi Bapak Ibu. Khusus untuk mahasiswa PA saya, monggo nanti Pak Samsul boleh di-mute Pak Samsul? Oh iya Bu, Pak. Iya Bu, maaf. Ya, lagi di mobil ya, hati-hati. Nanti mohon untuk mahasiswa yang khusus PA saya, silakan nanti Bapak Ibu mengalokasikan waktu seselongnya Bapak Ibu untuk kita terkait dengan sharing terkait dengan skripsi, karena Bapak Ibu minggu depan sudah harus bimbingan skripsi. Jadi saya sebagai PA salah satunya adalah bertugas untuk memotivasi dan memantau bagaimana kesampaian Bapak Ibu terkait dengan skripsi ya. Jadi untuk metodologi penelitian, jadi saya kira untuk visi misinya Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, kita visi misinya apa. Untuk metodologi penelitian itu yang banyak prosentase penilaian ada di tugas outline Bapak Ibu. Ya. Jadi bobotnya paling besar adalah tugas atau outline yang nanti Bapak Ibu buat di akhir sesi perkuliahan metodologi penelitian. Jadi untuk bobotnya itu adalah UTS 25%, UAS 25%, outline itu 30% dan kuis hanya 10% ya. Nah, ini saya Pak Made dan Bu Novi yang akan mengampu terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian atau Medlit ini. Saya kira untuk materinya bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti di sini. Saya akan fokus ke PJ-nya sudah terbentuk sampai dengan hari ini atau barangkali tadi sudah didiskusikan PJ-nya? Pak Aidil. Pak siapa? Kelas A siapa kelas A? Kelas A Pak Marsilan Bu. Pak Marsilan, kelas A. Kelas B siapa? Pak Marsilan. Kelas B siapa? Mas Aidil. Langsung ditunjuk ya Bu. Iya, langsung aja sekarang. Kalau belum dituju langsung aja. Mas Aidil Bu. Mas Aidil aja Bu. Aidil. Mas Aidil Bu. Pak Aidil mohon untuk raise hand. Siap Bu. Oke.
Ini kayaknya kemarin Mas Edil yang itu ya, yang Betul, Bu. koordinat. Oh alah, Matrikulasi. Ya, PJ matrikulasi, Bu. Enggak asing, Bu. oh alah. Boyo gantian toh yang lainnya. Lanjut aja Bu, Mas Oh, Aidil lanjut yang Lanjut aja. aja, ngomong, Bu. soalnya Lanjut sudah aja, Bu. pengalaman. Ya udah, oke, Pahalanya ada banyak. pengalaman. Dua periode. Ya, Sudah baik. teruji, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi untuk UTS nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 November. Karena kita sistemnya blok, jadi setiap 1 sampai 2 minggu kita akan selesaikan 1 atau 2 mata kuliah. Jadi mohon nanti Mas Aidil H-3 mengingatkan koordinator atau saya untuk ini. Biasanya untuk Medlit ini tidak terlalu sulit untuk UTS UAS-nya. Nanti tergantung dari masing-masing dosen. Apakah akan membuat soal UTS atau hanya dengan penugasan saja. Itu nanti saya serahkan ke masing-masing dosen. Saya hanya meminta saja, ya, meminta soalnya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terpenting adalah di tanggal 27 November. 27 November ini di sini ada tugas outline. Tugas outline ini Bapak Ibu harus membuat kerangka penelitian skripsi Bapak Ibu. Saya harapkan yang akan diambil skripsi, tidak yang lain. Kalau mahasiswa reguler itu bisa dengan nanti akan diangkat menjadi judul skripsi atau hanya untuk memenuhi tugas outline saja. Itu silahkan kalau yang masih skripsi. Masih ada yang belum di-mute ya? Siapakah yang belum di-mute? Ya. Kenapa? Karena kalau reguler kan mereka mendapatkan mata kuliah Medlit ini di semester 5, sedangkan nanti semester 7 baru mereka skripsi. Jadi masih ada jeda waktu. Tapi Bapak Ibu nggak bisa. Bapak Ibu sudah start, masuk, sudah harus pengajuan judul. Ini aja harusnya sudah ini ya, mepet-mepet banget. Jadi minggu depan Bapak Ibu sudah harus menghubungi para pembimbing untuk pengajuan judul. Saya nggak tahu nanti ada pengarahan dari koordinator skripsi terkait dengan judul-judul terkait dengan bagaimana proses dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk tugas outline ini, mohon untuk disampaikan terkait dengan judul skripsi Bapak Ibu. Ya, outline ini adalah rangkuman dari bab 1 sampai latar belakang, tujuan, bab 2 nggak usah ya, bab 2 nggak usah, langsung ke bab 3, metodologinya apa, ya mau pakai analisis data apa, sampelnya mau siapa, populasinya mau siapa, desainnya mau apa, itu aja, itu tugas outline seperti itu. Nah nanti tugas outline ini akan didampingi oleh saya dan Pak Made. Jadi nanti akan dibagi menjadi jadi masing-masing nanti Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas outline ini. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi nggak usah ada tinjauan pustaka, nggak ada. Jadi hanya bab 1 aja yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian hipotesis. Kalau memang Bapak Ibu ada hipotesisnya, silahkan tuliskan hipotesisnya. Kemudian manfaatnya untuk apa, tujuannya apa, itu untuk bab 1. Langsung saja setelah itu langsung dengan metode penelitiannya mau pakai apa, desainnya apa, ya, kemudian populasinya mau apa, sampelnya mau siapa, instrumennya mau pakai apa, kemudian analisis datanya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi outline itu adalah kerangka proposal penelitian. Apa ya yang belum di mute? Bu, boleh diulang lagi nggak Bu metode yang ketiga atau Bu metode penelitian tuh Bu? Yang pertama, ya, jadi yang pertama ya sistematikanya pertama Bapak Ibu membuat kerangka proposal penelitian, bukan proposal penelitian tapi kerangkanya saja. Ini untuk membantu Bapak Ibu nanti terkait dengan skripsi Bapak Ibu nanti yang akan diajukan judul ke pembimbing. Yang pertama latar belakang. Latar belakang pun tidak usah banyak-banyak, ya. 2 alinea atau 3 alinea saja sudah cukup. Ya. Kemudian setelah latar belakang itu ada
rumusan masalah atau pertanyaan penelitian Bapak Ibu apa. Yang ketiga ya adalah tujuan. Setelah tujuan itu ada manfaatnya kira-kira apa? Manfaatnya biasanya ini dari tinjauan teori manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Untuk praktisnya mungkin diaplikasikan terkait dengan apa silahkan nanti tergantung dari judul Bapak Ibu. Kemudian yang metodologi yang pertama desainnya atau rancangannya Bapak Ibu mau pakai apa? Apakah mau pakai eksperimen? Ya, kan penelitian itu ada dua, ada beberapa jenis ya. Ada mau kualitatif boleh, mau kuantitatif boleh. Nanti semuanya Bapak Ibu saya kira bagi dulu Bapak Ibu yang sudah mendapatkan materi ini berarti akan refresh. Bagi yang belum kita akan perdalam kembali ya. Jadi intinya kita akan memperdalam ilmu terkait dengan penelitian. Terus kemudian rancangannya apa tadi sudah. Kemudian populasinya apa? Bapak Ibu lebih suka eksperimen atau observasional saja? Silahkan. Jangan khawatir nanti Bapak Ibu, makanya tolong nanti untuk mahasiswa bimbingan PA saya, tolong untuk alokasikan waktu sebelum minggu depan. Jadi minggu ini mohon untuk bimbingan PA saya, tolong alokasikan waktu ke saya untuk saya bisa tahu atau paling tidak saya bisa mengarahkan kira-kira judul apa yang bisa Bapak Ibu angkat. Ya, gitu. Sehingga karena minggu depan Bapak Ibu sudah harus mengajukan judul. Bapak Ibu sudah dapat pembimbingnya belum? Sudah di-share? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, ya, berarti itu ya sudah dapat. Nah, terus kemudian tadi rancangannya apa? Populasinya siapa? Sampelnya siapa? Terus kemudian alat ukurnya mau menggunakan apa? Analisis datanya apa? Minimal cakupan 5 itu Bapak Ibu sudah harus sampaikan di outline atau di kerangka. Minimal itu. Nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu akan mengerjakan di proposal. Ya. Nah, jadi di tanggal 27 sampai tanggal 30 November ini akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya saya silahkan misalnya kelas A sama kelas A dengan Bu Nova, kelas B dengan Pak Made, atau kelas A separuh dengan Bu Nova, separuh dengan Pak Made, kelas B separuh dengan Bu Nova, separuh dengan Pak Made. Silakan. Yang jelas ini nanti akan ada 2 fasilitator yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu untuk presentasi. Ya, itu untuk tugas outline. Itu yang pertama yang akan saya sampaikan. Kemudian saya akan naik ke atas. Bapak Ibu nanti di pertemuan ke berapa ini? 21. Ya, pertemuan 21. Di tanggal, insya Allah di tanggal 26 November, kok 26? Di tanggal 27 November, hari Sabtu, Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana membuat suatu, bukan membuat ya, ini referensi ya, menuliskan referensi dengan mudah. Jadi Bapak Ibu sudah ada yang punya aplikasi Mendeley? Sudah? Belum. Belum ada, Bu. Belum. Nanti saya akan share-kan melalui Mas Aidil PJ-nya. Saya akan share-kan link-nya. Ya, nanti dari link itu silakan langsung di-download saja. Aplikasi itu langsung di-download saja di laptop. Jadi nanti Bapak Ibu akan sangat dengan mudah itu untuk menggunakan daftar referensi untuk skripsi Bapak Ibu. Ya, karena kita masih familiarnya dengan Mendeley. Sebenarnya banyak ya untuk daftar referensi yang lain, untuk aplikasi itu banyak sekali ya. Ada EndNote ya, banyak. Cuman kita familiarnya biasanya kita teman-teman pakainya Mendeley. Nah, ini akan ada 2 kali pertemuan nanti untuk Mendeley ini dan plagiarism.
Ya. Nah, untuk plagiarisme dan Mendeley ini nanti untuk teorinya akan disampaikan oleh Bu Novi, kemudian praktikumnya atau praktiknya bagaimana cara terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley ini nanti akan disampaikan oleh Pak Made. Ya. Mudah kok, mudah banget ini, dengan ini mudah banget, nanti Bapak Ibu tidak akan repot ya, gitu. Amin. Amin. Sekian untuk penjelasan dari apa ini? Kok Bambang in room 7 ask for help? Apa nih? Bapak join di room 6, Bapak. Bukan di room 7. Iya. Saya malah kebablasan ke sini nih. Ya. Mana nih tadi room saya? Ya, sahabat Teguh. Rokoknya mana Pak Teguh? Ya, itu Bapak Ibu Masuk ya lagi. sekilas terkait dengan penjelasan RPP secara garis besar. Ada yang mau ditanyakan? Tak ada? Izin saya boleh bertanya Ibu? Oh boleh banget. Gimana Mas? Pertemuan sebelumnya kan kita ketemu di matrikulasi Bu. Saya sangat tertarik dengan yang ditawarkan oleh Ibu yang masalah aromaterapi. Boleh tidak saya gunakan untuk itu Ibu? Dan yang kedua kan sementara saya Ibu kerjanya bukan di OK, sementara saya dialihkan ke keperawatan Ibu. Boleh tidak sampel yang saya ambil itu di daerah perawatan yang pre-op-nya atau post-op-nya untuk menggunakan aromaterapi itu? Boleh, karena peri anestesi itu kan terdiri dari 3 Mas. Di pre, intra, dan pasca anestesi. Jadi silahkan nanti kalau mau, berarti artinya kalau pre anestesi kan berarti lebih ke arah pasien yang cemas menjalani tindakan anestesi ya? Siap Bu, iya. Nah, gitu. Mau diberikan aromaterapi gitu? Iya. Oke, boleh silahkan, mangga. Saya minta izin Bu ya gunakan. Ya apa-apa, mangga aja. Itu kan hanya kemarin ini aja, pemikiran saya aja. Kenapa Iya, banyak? Karena kecemasan untuk preoperasi itu kan tinggi sekali dan dampaknya memang luar biasa untuk fase intraanestesinya, ya. Jadi harus ditangani sebelum masuk ke intraanestesi, harus ditangani dulu di pre-anestesinya gitu. Tapi kadang itu apa ya? Kalau fenomena yang saya lihat di pelayanan itu hanya sekedar apa ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin saya yang terbatas dalam dilihat di pelayanan, hanya motivasi saja. Motivasi itu pun tidak apa ya, maksudnya kurang teraplikasi dari update ilmu sebenarnya. Saya nggak paham bagaimana di tempat Bapak Ibu bekerja, gitu ya. Silahkan. Oke. Itu dari saya. Nanti terima kasih Bu. Nanti sambil jalan Bapak Ibu. Izin Bu. Iya. Mangga. Mungkin saya juga materi Ibu yang PNOV Bu, post general anestesi, mungkin izin ambil judul itu ya Bu. PNOV. Yang mau diambil apanya Mas? Anestesi. Yang mau diambil yang bagian apa? Kejadian post general anestesinya Bu. Enggak, no. Maksudnya deskripsinya PONV ya? PNV ya? Iya Bu, iya Bu. Yang mau diambil PONV-nya deskriptifnya berapa persen kejadian PONV dengan general anestesi, atau ya, Bu, itu, Bu. Bapak akan memberikan suatu intervensi sesuai dengan teori, itu ada beberapa intervensi untuk menangani PONV. Nah, Bapak akan memilih salah satu di antara intervensi itu untuk mengatasi terapi itu untuk mengatasi PONV, atau hanya deskriptif saja. Dengan pasien general anestesi berapa persen sih yang mengalami PONV, atau yang mana Bapak? Silahkan monggo. Mungkin yang dengan general anestesi saja Ibu. Iya, maksudnya deskriptif saja. Iya. Tidak ada intervensi ya berarti ya? Ya nanti kita lihat nanti Bu. Oh iya. Oke, nanti bimbingan dengan pembimbing ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu, saya memberikan materi hanya sharing saja. Saya tidak secara teoritis banget, tapi dari materi yang akan saya berikan, itu saya akan banyak terkait dengan kasus ya, supaya saya berharap dengan apa yang saya sampaikan, itu Bapak Ibu menjadi terbuka. Saya akan melakukan penelitian apa sih gitu ya. Adakah yang Bapak Ibu di sini ada yang belum mendapatkan topik?
Atau sudah semua? Belum, Bu. Banyak, Bu. Banyak yang Belum, belum. Bu. Oke. Banyak yang belum. Oke, nanti kita akan Belum, Bu. sebetulnya di otak saya itu banyak banget yang akan saya lakukan penelitian, banyak banget ya. Terkait dengan ilmu anestesi itu banyak banget yang bisa dilakukan. Ini dicairkan ya? Bocor, siapa nih yang bocor? Ya, oke. Saya akan coba untuk ini dulu. Materi pengantar saya. Nanti mohon, Mas Aidil, saya mohon nanti di akhir sesi, sebelum berakhirnya sesi, saya minta bantuan diingatkan untuk membagikan link presensi ya. Ya, Mas Aidil ya. Maaf, nggak kedengaran, Bu. Putus-putus. Oh ya, nanti di akhir sesi saya minta tolong diingatkan untuk membagikan link presensi. Ya, siapa aja lah mengingatkan saya boleh. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bapak Ibu, share screen dari saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Bapak Ibu, rata-rata di sini kan berpendidikan background-nya dari D3 ataupun dari nurse kan. Saya yakin metodologi penelitian sudah Bapak Ibu dapatkan di jenjang sebelumnya, betul? Betul. Saya jawab betul. Betul, Bu. Kita hanya merefresh Bu, saja. Ya, kita hanya akan merefresh saja dan langsung tujuan adanya metodologi penelitian ini sebetulnya endingnya adalah Bapak Ibu bisa menyusun sebuah laporan penelitian. Itu saja sebetulnya. Ya, karena ilmu metodologi penelitian itu tidak bisa kita bayangkan. Sama dengan ilmu anestesi. Ilmu anestesi itu bukan ilmu bayangan, tapi ilmu terapan. Ya, jadi sama dengan metodologi penelitian, bukan ilmu hafalan, bukan ilmu bayangan. Saya nggak ada suaranya. Dengaran, Bu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, kirain Ibu ke saya. Oke, baik. Bapak Ibu, awal untuk kita mau membuat sesuatu hal yang akan kita lakukan sebuah riset, Bapak Ibu jawab dulu pertanyaan ini. Tulislah satu pertanyaan untuk menjawab keingintahuan Bapak Ibu atas suatu kejadian atau fenomena yang akan Bapak Ibu teliti. Itu dulu. Pada saat Bapak Ibu tidak bisa menemukan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu akan kesulitan untuk membuat suatu atau menemukan sebuah topik. Sebetulnya saya kemarin pada saat saya menyampaikan materi di sebelumnya, itu banyak sekali hal-hal yang ingin saya ketahui. Contohnya saja, itu Aldred score yang pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ya, itu memang akhirnya saya lakukan penelitian secara mandiri. Itu akhirnya yang kemarin saya tanyakan ke Bapak Ibu terkait dengan bagaimana Aldred score, bagaimana PADSS, dan ternyata banyak banget kriteria-kriteria dalam pemindahan pasien dari RR ke bangsal atau pasien dari RR ke one day surgery untuk pulang, itu banyak sebetulnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah Bapak Ibu mengenal dengan adanya, karena mungkin kita tidak bisa menemukan sebuah topik itu karena kita rutinitas, iya atau tidak? Rutinitas kita sehari-hari itu tidak memunculkan kita suatu pertanyaan. Rasa keingintahuan Bapak atau kita itu kurang karena ya kita rutinitas berangkat, kemudian oke, selesai membius, bla 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 bla, selesai, taruh di pasiennya, dipindah ke ruang RR, setelah itu udah selesai. Tapi nggak ada sesuatu hal yang kita ingin rasa tahu, kenapa pasiennya begini, kenapa hemodinamiknya begini, kenapa yang ini mual muntah, yang ini tidak, dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu, jarang gitu ya. Nah, saya malah muncul di benak saya. Bapak Ibu mengenal Aldred score? Nggak asing kan? Ada berapa kriteria Aldred score? Masih ingat atau lupa? 5 kriteria. 5 kriteria. Yang Bapak Ibu gunakan Aldred score itu yang modifikasi atau Aldred score yang asli?
Yang asli. Yang asli yang terdiri dari apa Pak Tobiin? Wih. Dan diantaranya aktivitas Yang warna kulit atau yang sudah saturasi? warna kulit. Oh, masih yang warna kulit ya? Warna kulit ya. Oke. Oke, di tempatnya Bapak masih yang warna kulit. Ada yang sudah dimodifikasi, ya ada yang sudah pakai Aldred Score modifikasi? Jadi Aldred Score itu ada 2. Yang ditemukan tahun 1970 itu yang Aldred Score asli, yang ada warna kulit, ada kemudian respirasi, ada tekanan darah, kesadaran, gitu-gitu ya. Tapi yang modifikasi itu ditemukan tahun 1995. Itu yang sudah termodifikasi, warna kulit diganti dengan pengukuran saturasi oksigen. Betul? Atau ya? Betul, Bu. Ya, betul ya. Nah, itu yang namanya Aldred Score modifikasi. Kalau yang di tempatnya Pak Tobiin itu masih yang warna kulit ya, Bapak. Nah, pertanyaan saya sesuai dengan referensinya. Ini pertanyaan saya saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada pertanyaan seperti itu atau tidak. Atau Pak Tobiin nanti kita sharing ya Pak ya. Aldred Score antara yang original, yang asli yang ditemukan 1970, kemudian karena 1995 itu sudah ditemukan adanya alat pengukuran saturasi oksigen sehingga muncullah Aldred Score modifikasi. Ini Pak Bambang kenapa masih di room 7 terus sih? Tadi saya sudah minta di room 6. Yang satu kelas dengan Pak Bambang Samjono, mohon untuk di WA atau apa yang kelas Pak Bambang, saya nggak tahu kelas apa. Beliau dari tadi kayaknya bermasalah, belum bisa masuk, karena beliau masuk di room 7 terus dari tadi. Tadi sudah saya arahkan masuk ke room 6. Jadi, Bapak Ibu terpikir tidak? Kenapa warna kulit ini diganti dengan saturasi oksigen? Paham nggak pertanyaan saya? Paham, Bu. Paham. Yang original itu kan ada 5 kriteria, itu warna kulit. Nah, 95 sudah ada alat pengukuran saturasi oksigen, yang warna kulit digantikan dengan yang SPO2. saturasi oksigen, ya, saturasi oksigen SPO2. Bapak Ibu terpikir tidak, mengapa? Apakah saturasi oksigen itu bisa menggantikan warna kulit? Bahkan itu lebih akurat ya. Bisa? Yakin? Yakin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dasarnya apa? 1. Dasarnya apa? Yang kedua, ya. Dasarnya apa? Kenapa? Kalau misalnya itu bisa menggantikan, kenapa ada rumah sakit yang masih menggunakan Aldred Score original? Artinya yang di Pak Tobiin itu yang pakai warna kulit itu masih diukur saturasinya tidak, Pak? Masih. Masih. Berarti ada 6 kriteria dong. Berarti warna kulit ada, saturasi ada. Ya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Bapak warna kulit dan saturasi, berapa kriteria pemindahan ke ruangan? Apakah sama dengan 9? Lebih dari 8, Bu. Iya, kan lebih dari 8 kan? Ya, oke, Bapak. Karena ada yang preferensi yang mengatakan 8, ada yang 9. Oke, kita ambil yang terendah, misalnya lebih dari 8 atau sama dengan 8 atau lebih gitu. Misalnya 8. Bapak menggunakan kriteria yang asli, itu kan skornya bisa dipindahkan anggaplah 8. Kemudian Bapak tambahkan pengukuran menjadi 6 kriteria, ditambahkan warna kulit dan saturasi menjadi, ya kan, berarti ada 6 kriteria nggih, Pak Tobiin nggih? Nggih. Nah, sekarang pemindahannya apakah sama skornya 8 atau bagaimana? Pertanyaan saya. Dan saya mohon carikan saya referensinya yang mengatakan bahwa Bapak menggunakan yang Aldred Score warna kulit dan saturasi dijadikan 1. Apakah ada Aldred Score itu 6 kriteria? Carikan saya referensinya. Paham maksud saya? Ya, ada Pak Tobiin. Setahu saya. Belum ada, Bu. Belum ada kan? Kayaknya, iya. Ya, setahu saya yang namanya Aldred Score modifikasi adalah warna kulit dengan saturasi oksigen tidak digabung jadi 1.
Jadi warna kulit itu digantikan dengan saturasi oksigen, bukan terus kemudian Bapak Ibu apa itu Aldred score itu warna kulit terus kemudian diukur lagi saturasi oksigennya. This fine, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya apakah kriterianya itu apakah masih lebih 8 akan dipindah atau akan bertambah karena kriteria yang tadinya 5 jadi 6 sekarang. Ya kan? Itu muncul nggak pertanyaan di benak Bapak Ibu? Enggak kan? Kemungkinannya bertambah ya, Bu? Iya. Kenapa kriterianya ditambah Bapak Ibu tambah 6 sekarang kok poinnya tetap aja 8? Iya enggak? Harusnya bertambah ya, Bu? Iya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu menggunakan itu tadi, itu dasarnya 8 dari mana? Paham maksud saya? Ya. Nah, itu baru. Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya yang ingin saya teliti lebih dalam. Ini kenapa begini? Apakah memang benar sih? Jadi saya akan muncul pertanyaan nih untuk menjawab yang tadi itu. Nih, saya akan menjawab ini. Apakah warna kulit secara valid bisa dapat menggantikan saturasi apakah saturasi oksigen secara valid dapat menggantikan warna kulit pada Aldred score modifikasi? Itu pertanyaan saya muncul. 1. Nah, dari pertanyaan itu akan saya explore. Saya akan kaji. Kalau kita tahu lah ya, warna kulit itu skornya ada 2, ada 1, ada 0. Kalau 1 bagaimana, 2 bagaimana, 1, 0 bagaimana. Sama dengan saturasi. Nah, kemudian pertanyaan saya kedua, saya muncul lagi. Kan di poin Aldred score itu ada poin respirasi ya Pak ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Respirasi muncul. Betul. Dan di situ ada respirasi dan ada juga saturasi oksigen. Ya, betul. Nah, sebetulnya Aldred ini yang menemukan Aldred score itu kan Pak Aldred, sehingga dikatakan Aldred score. Pak Aldred ini mengadopsi Aldred score itu dari Apgar skor bayi. Makanya kalau kita lihat Apgar skor bayi, Bapak Ibu masih ingat ya? Persis kan, sama kan? Ya. Ada warna kulit, ya, ada warna kulit. Ya, sama kan gitu. Karena beliau mengadop dari Apgar skor itu gitu. Dan sampai sekarang itu saya mencari beberapa referensi, saya belum menemukan sebenarnya mana sih yang bagus sih untuk sebuah kriteria pemindahan pasien gitu. Mual muntah nggak dicek tuh, di Aldred score nggak ada. Padahal PONV kejadiannya banyak loh, tapi nggak ada tuh di situ. Why gitu? Itu akan muncul lagi pertanyaan di saya. Sama dengan nyeri. Karena pasiennya laminektomi misalnya, itu pasca operasi laminektomi nggak menutup kemungkinan pada saat dia sudah tersadar di ruang RR, dia akan mengeluh nyeri. Untuk bergerak dipindahkan dari bed 1 ke bed RR itu dia akan mengeluh nyeri dan lain sebagainya. Kenapa pain itu juga nggak ada tuh di Aldred score? Itu muncul juga pertanyaan di saya. Nah, sehingga itu yang jadi silakan nanti Bapak Ibu, ada nggak suatu fenomena yang Bapak Ibu temui selama ini di ruang pre, intra, dan pasca anestesi? Buat dulu pertanyaan. Ya. Berlatih untuk why ada apa nih? Ya gitu. Terus kemudian yang tadi Aldred score tadi, saya masih berlanjut di Aldred score. Ada respirasi, ada saturasi. Apakah itu dua kriteria itu akan double atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Sudah ada saturasi, tapi sudah ada respirasi. Pertanyaan saya, iya nggak? Iya nggak? Betul kan? Ya, betul. Pada poin 2 respirasi itu apa? Dikatakan dia 2 kalau apa? Respirasi apa? Spontan. Apa spontan? Mampu bernapas Kuat. dalam bentuk Kalau yang satu, bebas. kalau 1
dengan bantuan. Yes, no. Yes, no. Ada gangguan. Ya, ya, no. Maksudnya dia masih perlu bantuan oksigen kan berarti kan? Ya. 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 0, dia Nafasnya masih terjadi apa? terbatas. Ya, 0 dia terjadi apa? Obstruksi kan? Apnu Ya. kan? Coba deh Bapak Ibu nanti lihat deh. Apakah benar respirasi dengan saturasi oksigen itu di dalam sebuah satu penilaian itu ada korelasinya atau tidak? Ada, Bu. Artinya, kalau saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Kalau pasiennya itu sesak napas, bisakah saturasi oksigennya bagus di atas 95? Jawab. Tidak bisa. Biasa di bawah, Bu, kalau sesak. Tidak bisa, Bu. Biasa turun, Bu. Tidak bisa, Ibu. Masa, Pasien tenang, sesak beneran, biasanya Bisa, Bu. di bawah. Bisa. benar, Bisa, Bu. yakin. Fase kompensasi, Bu. Bisa aja sih Bu, cuma saturasinya mungkin error. Masa. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Pada saat orang sesak napas, apakah selalu akan menyebabkan saturasi oksigen turun di bawah 95? Jawab. Tidak. Tidak selalu. Tidak selalu. Sesak napasnya apa dulu kan gitu. Betul. Nah, kalau sesak napasnya dia misalnya dia asma, Mobilnya ternyanda. ya kenapa Bu Ellen? Bocor. Jadi intinya kan tidak selalu berkorelasi kecuali yang poin 0. Di poin 0 respirasi ya. Respirasi poin 0 itu kan kalau pasiennya terjadi obstruksi atau apnu. Betul. Ya. Terus kalau yang saturasi dia 0 dia di bawah berapa? 89 atau berapa ya? Saya agak lupa. Kurang Nah. dari 90%. Ya, Kurang dari 90% 90%. ya, 89 lah ya, gitu. Kurang dari 90%. Mungkin kalau yang sama nilai respirasinya poinnya 0, saturasi poinnya 0, dia akan berkorelasi. Tapi pada saat respirasi poinnya 2, kemudian saturasinya itu poinnya 2 atau 2 dan 1, apakah benar dia akan berkorelasi? Padahal tidak semua pasien yang mengalami sesak napas atau dia yang membutuhkan oksigen, bantuan oksigen, saturasinya akan turun. Itu muncul di benak pikiran saya dan itu benar nggak sih berkorelasi? Nah ini nanti akan saya lakukan penelitian gitu. Itu maksud saya. Saya memberikan contoh seperti itu. Paham maksud saya nggak? Paham ya? Nah sekarang saya minta deh. Saya minta 1 aja deh atau 2 deh. Sudahkah dari yang mewakili kelas A ada? Silakan buat 1 pertanyaan Bapak Ibu selama Bapak Ibu bekerja di sini di tempat Bapak Ibu masing-masing, sebuah 1 pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa tahu jawabannya dan tidak tahu jawabannya. Boleh, silakan. 1 diwakili Pak Teguh barangkali bisa memberikan saya contoh. Saya Bu. Oh iya, Mbak Nailul, Bu Nailul, silakan. Efek spinal, efek pada pasien post tindakan anestesi regional atau spinal. Dia menyebabkan hipotermi, ada yang hipotermi, ada yang tidak hipotermi. Nah, itu kan masih dalam banyak kasus ya Bu. Bisa jadi karena obat, bisa jadi karena AC ruangan yang terlalu dingin. Nah, itu masih mungkin yang bakal jadi penelitian saya. Oke, berarti dikaji ada pasien yang hipotermi, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ya. Sehingga nanti akan Ibu teliti, oh yang tidak itu karena apa? Yang dia terjadi itu karena apa kan gitu ya. Nah, nanti ya, Bu. Ya, itu bagus. Nanti Bu Nailul itu tinggal lihat aja di teorinya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipotermi pada pasien itu apa sih? Gitu. Tinggal nanti dilihat yang ada di lapangan seperti apa. Dari usianya mungkin, ya. Terus Ibu juga akan dari lama tindakan operasinya mungkin. Oh, yang lama tindakan operasinya itu yang lebih dari 2 jam. Itu ternyata lebih banyak terjadi hipotermi. Nah, nanti monggo tinggal dilihat aja, ya, gitu. Monggo, bagus. Silakan lainnya. Ya, Bu. Ya, Pak Jafar.
Ya, ini masalah hipotermi. Sekarang masalah post spinal yaitu tentang hipotensi atau hemodinamik yang menurun seperti itu. Itu di situ kan biasanya banyak terjadi seperti itu. Pengalaman di tempat-tempat atau di daerah itu senior ataupun dokternya itu loading dulu, loading cairan sebelum spinal seperti itu. Terus yang mau diteliti apanya, Pak? Yang itu bisa dikatakan pengaruh loading cairan sebelum spinal seperti itu. Loading atau preloading? Biasanya itu loading cairan itu dua flash itu bisa 1000. Ya, Bapak, itu Bapak berikan sebelum diinduksi atau sebelum biasanya di primet biasa. Bukan di intranya berarti ya? Bukan di intra. Sebelum di spinal biasanya seperti itu. Loading cairan 2 flash biasa rata-rata seperti itu, senior ataupun dokter anestesi nyarankan seperti itu. Ya, itu sebetulnya udah banyak Bapak yang udah banyak penelitiannya. Kalau untuk hipotensi untuk terkait dengan loading cairan, itu apakah dia ada pengaruh atau tidak, itu sebenarnya sudah banyak. Tapi that's fine, Bapak enggak masalah ambil itu, nanti cari perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya. Itu udah banyak banget. Karena itu menjadi suatu fenomena utama. 30% paling tinggi komplikasi yang terjadi pada pasien itu kan hipotensi dan PONV. Itu yang dua teratas, paling atas itu 2 itu. Monggo nggak apa-apa, Bapak. Antara pasien sama-sama diberikan loading, preloading misalnya, tapi yang satu terjadi hipotensi, yang satu enggak. Kan gitu nanti Bapak ya? Nah, silahkan nanti berarti dibuat kontrolnya. Yang satu bagaimana, yang satu enggak. Tapi, ya namanya penelitian nggak ada yang sempurna. Nggak masalah, nggak apa-apa. Oke? Oke. Itu berarti nanti menjadi rencana judulnya Bapak ya? Ya, Bu. Oh. Baik, saya akan mencoba membahas ini sedikit, kaitan antara kenapa sih ada hubungan erat antara filsafat dengan penelitian. Yang bocor siapa toh? Yang bocor siapa yang bocor? Pak Japi, bocor. Pak Japi Erwalado, ya. Oh, tapi masih ada yang bocor ya? Bu atau Bu Nailul? Bu Nailul. Oh iya, Bu Nailul. Oke. Filsafat. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata filsafat ya? Sering ya? Jadi, kenapa sih kita itu erat kaitannya? Ini semoga ini bisa membantu Bapak dalam menemukan sebuah logika atau pemikiran ataupun apapun ya. Filsafat adalah menjelaskan suatu duduk perkara ilmu. Kemudian apa yang menjadi landasan asumsinya. Mengapa itu bisa terjadi sehingga kita akan berbicara tentang bagaimana logikanya itu bisa terjadi. Kemudian bagaimana hasil-hasil empiris yang dicapai serta bagaimana batas kemampuannya. Artinya di sini itu yang tadi saya katakan bahwa ilmu filsafat itu menjelaskan mengapa sih duduk perkara sebuah ilmu itu ada. Seperti tadi contohnya, misalnya ada yang hipotermi, ini pasien ini kok hipotermi, pasien ini kok hipotensi, pasien ini kok PONV dan lain sebagainya. Dicari, kenapa landasannya apa sih yang mengakibatkan itu? Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus baca dulu referensinya. Nah, kemudian Bapak Ibu munculkan sebuah pertanyaan, why? Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana logikanya? Itu adalah ilmu filsafat, ya. Nah, saya kira ini tidak terlalu penting. Induktif itu apa, deduktif itu apa? Saya kira ini teoritis banget. Tapi yang akan saya berikan kesimpulan di sini adalah masih ingat tentang deduktif dan induktif, Bapak Ibu? Deduktif itu dari menyimpulkan dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Misalnya begini, saya berikan contoh bahwa siapa misalnya, Pak Marsilan. Pak Marsilan itu berasumsi bahwa di kelas A aja deh, jangan Pak Marsilan. Kelas A itu berasumsi bahwa Bu Nova itu galak, contohnya.
Itu kesimpulan. Asumsi itu kan sebuah dugaan ya, dugaan yang belum terbukti kebenarannya. Itulah nanti yang disebut dengan hipotesis. Nah, di dalam menarik sebuah kesimpulan itu ada yang dari khusus ke umum, umum ke khusus. Kalau khusus ke umum itu adalah secara induktif, ya. Kalau yang umum ke khusus itu adalah deduktif, ya. Jadi itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana asumsi yang nanti akan kita tarik, ya. Kemudian berikutnya, nggak bisa di next. Nah, apa sih sebetulnya sebuah penelitian itu? Penelitian itu berasal dari jadi research itu kan hasil bahasa Inggrisnya. Nah, tapi riset itu diambil dari bahasa research, ya. Re itu artinya apa? Re itu artinya apa? Mengulang, Bu. Ya, mengulang. Kembali. Ya, atau kembali. Search artinya apa? Pencarian. Pencarian. Berarti mencari kembali. Mencari kembali dengan cara membuktikan, menemukan sebuah teori baru, ataupun membuktikan dan lain sebagainya. Itu artinya riset. Inilah nanti tujuan akhir Bapak Ibu untuk mengikuti mata kuliah metodologi penelitian ini bisa teraplikasi sampai ke sebuah penelitian. Diharapkan nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian itu bisa bermanfaat untuk tempat Bapak Ibu bekerja, minimal itu, ya. Apa sih itu? Adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah. Kenapa dikatakan sebuah ilmiah? Jadi penelitian itu kenapa harus ilmiah? Kenapa harus ilmiah? Ada yang bisa jawab? Karena harus sesuai dengan teori yang ada. Ya, harus ada landasannya teori, ya. Dalam rangka ya bisa dipertanggungjawabkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya. Jadi kita diminta untuk mencari masalah sebetulnya. Masalah dalam tanda kutip ya, bukan masalah yang lain, tapi masalah yang harus memang dipecahkan. Jadi silakan Bapak Ibu mau meneliti tentang manajemen boleh, karena misalnya ada masalah konflik, manajemen konflik, misalnya banyak di Bapak Ibu yang terkait dengan pemecahan masalah, banyak konflik sana, banyak konflik sini. Silahkan terapkan bagaimana manajemen konflik yang efektif, itu boleh. Ya, mau tentang anestesi itu juga boleh. Silahkan, pokoknya intinya untuk memecahkan suatu masalah yang sedang ada, gitu ya. Nah, dari itu kemudian dicarikan fungsi, dicarikan penjelasannya. Ya, penjelasannya apa dan carikan jawabannya apa. Itulah sebuah penelitian. Ya, intinya adalah penelitian itu problem solving sebenarnya, ya. Tapi untuk penelitian sekarang kan ini ya, tidak semuanya problem solving. Ini saya kira ini tidak usah ya. Tidak usah ini. Logika, induktif, deduktif terlalu umum. Saya langsung ke ini aja. Ke yang nanti kira-kira Bapak Ibu akan. Nah, tujuan dan implikasi penelitian terhadap sebuah perkembangan iptek ini diharapkan mempunyai sebuah penelitian itu mempunyai suatu validitas dan tingkat presisi yang tinggi. Ya, kita harapkan ada suatu temuan baru atau inovasi-inovasi baru. Kita harapkan. Tapi kalau sekelasnya Bapak Ibu level 6 di KKNI kan Bapak Ibu levelnya 6 ya. Itu hanya membuktikan saja, tidak apa-apa. Tidak harus menemukan sebuah inovasi atau temuan baru. Tidak. Ini bukan levelnya kita ya, di level D4 ya. Kemudian menemukan suatu jawaban alternatif dari sebuah jawaban permasalahan yang ditemui. Itu untuk filsafat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan untuk tema yang lain. Jadi itu saya hanya memberikan pengantar saja kaitannya antara filsafat dengan penelitian. Jadi intinya kita bermain logika sebetulnya. Izin, Bu. Ya, silahkan. Masuk, Bu. Ibu, Ya. kalau misalnya kita ini untuk pembuatan skripsinya boleh deskriptif atau analitik, Bu?
Mau deskriptif boleh, analitik boleh. Seininya Bapak Ibu. Jangan Iya. nggak usah ngambil yang sulit-sulit Bapak Ibu. Iya, maksudnya kayak gini Bu. Ini salah satu contoh yang saya mau ambil ini Bu. Kalau misalnya kayak gini boleh Bu. Apa namanya? Pengaruh komunikasi terapeutik terhadap kecemasan pasien yang akan menjalankan operasi. Boleh Bu? Boleh. Boleh. Jadi Gambaran boleh Bu. boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Apapun boleh. Jadi, tapi yang kita harus bisa menjelaskan komunikasi terapeutik yang Bapak maksud yang seperti apa yang bisa untuk mengurangi kecemasan, Pak. Contohnya berikan saya contoh. Dengan sentuhan? Mungkin dengan edukasi Bu, dan penjelasan apa yang akan dialami oleh pasien. Oh, edukasi. Ya. Oke. Salah satu. Artinya, Bapak Ibu, Bapak harus bisa menjustifikasi Bapak Ibu mau pengaruh pendidikan kesehatan atau pengaruh edukasi terhadap penurunan tingkat kecemasan atau pengaruh komunikasi terapeutik terhadap penurunan kecemasan. Jadi kalau tadi saya tanya, Bapak yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik itu yang seperti apa? Bapak menyampaikan bahwa saya akan memberikan edukasi. Yakin bahwa edukasi itu masuk ke dalam komunikasi terapeutik. Sesuai dengan teorinya, komunikasi terapeutik itu ada berapa teknik? Apakah itu yang Bapak akan lihat atau pengaruh edukasinya? Karena berbeda, Bapak. Karena berbeda antara komunikasi terapeutik dengan edukasi. Misalnya, edukasi yang Bapak akan berikan tentang apa? Mungkin untuk mengurangi kecemasan, Bu. Ya, maksudnya tentang apa? Untuk mengurangi kecemasan tuh, misalnya nih saya cemas nih, saya akan menjalani sesar. Saya belum pernah sesar, saya belum pernah dioperasi sebelumnya. Wah, saya cemasnya luar biasa. Nah, Bapak akan melakukan apa ke saya? Anggap saya responden Bapak nanti. Bapak akan melakukan apa ke saya? Edukasi tentang apa, Pak? Mungkin salah satunya yang akan dialami oleh Ibu ini, Bu. Misalnya penjelasan tentang pentingnya puasa sebelum menjalani operasi. Nanti tindakan apa yang akan dilakukan selama di ruang operasi. Itu lebih ke arah komunikasi terapeutik atau edukasi, Pak? Edukasi, Pak, Bu ya. Iya, edukasi. Kalau komunikasi terapeutik bukan begitu. Itu langsung aja Bapak pengaruh pemberian edukasi apa terkait dengan apa terhadap penurunan tingkat kecemasan di mana terserah Bapak itu aja. Ibu. Ya, silakan Pak Rizky. Pak Septrian atau Pak Rizky yang tanya? Pak Septrian bocor. Pak Satian betor. Rizky. Oke, Pak Rizky dulu silakan. Pak Rizky dulu. Ya, Ibu mohon saran sih Bu. Tadi kan habis materi Pak Made itu kayaknya bagus masalah mengukur kedalaman anestesi dengan BIS itu Bu. Nah, kalau misalkan mengangkat kasus itu, jadi yang saya minta sarannya gimana Bu itu pengaruh obatnya atau pasien bangunnya di dalam keadaan anestesi yang bagus itu Bu, maksudnya Bu, dengan monitor BIS itu Bu. Di tempatnya Bapak ada BIS? Ada Ibu, kayaknya sih yang kemarin tuh langsung dari mesin, kan ada yang monitor terpisah dengan mesin Dräger, ada yang langsung di mesin. Nah, itu untuk kasus itu per pasien itu ada minimalnya nggak Bu ya kira-kira kalau untuk atau satu pasien aja Ibu dalam satu kasus? Enggak, jadi kalau Bapak mau melakukan penelitian itu ya berarti pasien-pasien yang misalnya dilakukan general anestesi, kemudian dilakukan pengukuran BIS untuk melihat kedalaman anestesinya sampai berapa gitu ya? Iya betul Ibu. Ya udah berarti. Jadi tingkat ini Ibu, maksudnya untuk di ukuran yang normalnya itu dia lebih cepat bangun atau enggak gitu Ibu? Oh, sadar pulihnya? Sadar pulihnya betul Ibu.
Oh iya, karena setahu saya itu belum ada alat belum ada instrumen khusus, hanya sekedar kayak instrumen secara ini aja. Jadi Bapak Ibu kalau mengukur tingkat kedalaman tanpa menggunakan BIS, Bapak Ibu menggunakan apa? Dengan BIS saya tanya dulu Pak, BIS itu bisa mengukur tingkat kedalaman pasien? Kalau secara teorinya ya Ibu. Ya. Selain dengan BIS, Bapak Ibu, misalnya nih kita berada di pelayanan kesehatan yang tidak ada BIS-nya ya. Bapak Ibu mengukur kedalaman anestesinya berdasarkan apa? Dari hemodinamiknya Ibu. Kan ada 5 stadium ya. Ada 5 stadium itu kita hanya dari lihat itu kan misalnya refleksnya seperti apa kayak gitu-gitu kan. Bola matanya seperti apa. Oh, dia sudah sampai tahapan ini, sampai dengan tahapan ini kan hanya dilihat dari segi subjektivitas yang kita observasi ke pasien saja kan gitu kan ya, Bapak ya. Nah, artinya Bapak kalau mau melihat itu berarti monggo yang Bapak akan lakukan pengukuran apanya? Apakah sadar pulihnya dengan efek dari obat A ini sadar pulihnya berapa lama? Tapi kalau sadar pulih itu bukan ke ini ya, bukan saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan kedalaman anestesi atau pengaruh obat A terhadap sadar pulih pasien yang dilakukan general anestesi pada misalnya pasien yang menjalani apa misalnya laminektomi atau apa gitu. Ya, soalnya ini Bu, tadi kan kalau misalkan di range-nya itu normalnya kan di 40 sampai 60 di indikator BIS-nya itu di teori Pak Made tadi lebih cepat untuk bangunnya. Semakin dalam, semakin lama juga bangunnya. Di luar dari kita pakai obat apapun itu ya Bu ya. Nah, jadi yang saya maunya itu memang lebih ke di monitor itu kalau memang di range monitor yang normal itu cepat, pasiennya kan apa benar nih memang cepat bangunnya atau pas kita perdalam lagi anestesinya di bawah nilai normalnya itu dia juga memang benar bakalan bangunnya lama. Nah, dengan Bapak akan tentukan jenis obatnya tertentu tidak? Kayaknya enggak kan ini Bu, lebih ke monitoringnya Ibu ya. Oh, lebih ke arah monitoringnya. Bukan pengaruh obatnya terhadap sadar bukan Bu. Bukan ya. Bukan. Monggo sih bisa. Bisa ya Bu ya itu ya. Bisa. Oh. Asal berarti itu Bapak harus homogenkan ya, harus dihomogenkan respondennya. Jadi kalau mau general anestesi semua dengan kasusnya apa itu harus dihomogenkan. Jadi supaya biasnya tidak terlalu tinggi, biasnya supaya tidak terlalu tinggi. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu ya. Bu, izin bertanya Bu. Ya silahkan Pak Siregar. Nah kalau misalnya Bu ini hanya bertanya Ibu ya. Nah misalnya kalau penelitiannya dengan hipnotis mengurangi kecemasan pasien bisa Bu? Seperti Bapak punya ilmu hipnotis? Punya untuk ilmu hipnotik Bapak punya nggak? Pernah. Saya certified, pernah bersertifikat. Nah, cuman masalahnya di lapangan karena dokter anestesinya tidak pernah dan teman-teman lain nggak pernah mengikuti, mungkin mereka kurang yakin begitu ya. Tapi setelah beberapa kali kita coba, banyak yang berhasil juga begitu. Nah itu bagus Bapak, apalagi sudah tersertifikasi. Aplikasikan saja Bapak. Oh begitu ya Bu ya, bisa ya kalau itu penelitiannya boleh ya? Boleh, karena Bapak sudah tersertifikasi. Kalau belum, kita nggak berani. Ya saya sudah ada sertifikat untuk itu, saya pernah pelatihan. Nah pertanyaannya, di sini di lapangan baik operator juga ada beberapa operator yang menolak seperti katanya praktik perdukuhan ini gitu. Tapi sebenarnya hipnotis itu sebenarnya apa ilmu yang nyata begitu karena kita hanya kan secara fisiologisnya ada Pak. Iya, kita hanya mengikuti gerak-gerik dia sampai di mana dia pada skala berapa tidurnya, kita tidak sampai ke skala 5, hanya dimasukkan ke skala 4, dia merasa nyaman, tetapi dia bisa berbicara, tetapi dia tidak mengingat apa yang dibilangnya kan begitu. Memang ada ininya begitu, tapi nah itulah pertanyaan. Kalau itu bisa Ibu ya? Bisa. Oh ya udah, itu aja pertanyaannya. Nanti disampaikan saja ke pembimbing bahwa saya sudah punya sertifikasi, itu akan memperkuat Bapak karena tidak semuanya orang
kita tidak izinkan untuk terapi hipnotik itu tanpa sertifikasi karena bahaya. Iya, itu tadi Bu, betul ya, iya. Oke. Iya, ya. Oke, terima kasih Bu ya. Oke. Assalamualaikum. Mohon bertanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bambang. Ya Pak Bambang, saya dari Banjarnegara Bu. J. Perkenalkan. Saya tuh rencanakan mau bikin dengan judul pengaruh elevasi kaki terhadap MAP gitu Bu. Nah, pengaruh elevasi terhadap MAP pada spinal anestesi. Elevasi apa Pak yang dielevasi? Kaki ya. Oke. Itu kan pengaruhnya terhadap MAP. Kalau MAP-nya turun itu kan bisa terjadi hipoksi pada pasien itu. Jadi itu bisa mengurangi tes kos pada pasien tanpa oksigen di post op gitu. Yes. Itu gimana? Misalnya kena itu Bu. Ya boleh Pak, nggak apa-apa. Berarti pada saat fase intranya ya? Berarti pos Bu ya, pos spinal. Oh, no. Yang Bapak yang akan Bapak elevasikan itu saat fase intra atau fase pasca? Pasca. Oh, pada saat di RR. Iya. Itu di RR. Kalau di spinal anestesi itu kan. Kenapa di RR, Pak? Kenapa di RR? Di recovery room kan kalau pasien untuk pengawasan hipodinamik itu pasien dengan spinal anestesi dia diawasi RR dulu. Setelah bagus hemodinamiknya tensi nadi atau baru ke ruangan gitu. Kalau di Banjarnegara seperti itu. Ya saya mau. Nah kalau terjadi menggigil atau suffering itu kan kasih oksigen gitu loh Bu. Nah itu bisa mengurangi kalau diangkat kakinya itu nanti kan pengaruh MAP agak stabil gitu biasanya. Mau seperti kelihatan bisa berlaku. Pertanyaan saya Bapak, Ya. Mengapa Bapak berikan pasca bukan intra? Apakah pada saat intra itu tidak akan risikonya untuk terjadi penurunan MAP antara intra dan pasca lebih cenderung yang mana Pak? Kan ini kalau ini pasien regional kan? Iya regional ya betul. Ya, kalau pada intra anestesi itu bisa mengganggu operator itu Bu. Oh, ya. Karena itu. Iya. Jadi itu pengawasan anestesi biasanya itu intra sama post itu loh Bu. Terus karena Bapak untuk pasien terjadi penurunan MAP itu dasarnya apa Pak? Maksudnya apa di insidennya di RSUD Banjar itu banyak enggak? Biasanya itu pos daripada kasih oksigen terus gitu Bu. Iya, banyak oksigen itu. Jadi ya, ini kan kemarin fase-fase pandemik itu kan oksigen berkurang. Wah, coba tak naikkan ganjil bantal kakinya gitu Bu. Di ganjil bantal jadi agak harusnya kan kalau pos spinal anestesi kan harus dinaikkan bantalnya. Di kaki lebih rendah untuk menaikkan tensinya. Lah ini coba saya naikkan itu kakinya agak sejajar, agak naik sedikit. Pengaruh ke itu bisa penurunan pada pengaruhnya apa enggak? Coba kayak gitu. Yang akan dilihat peningkatan MAP-nya. Iya, menstabilkan MAP. Jadi itu pengaruhnya ke hipoksinya itu Bu. Iya, nggak maksud saya gini. Ya. Maksud saya gini Pak. Artinya kan Bapak itu akan menstabilkan nilai MAP dalam batas normal. Ya. Oke. Ya. Artinya nanti responden yang akan Bapak pilih itu pasien-pasien yang memang terjadi penurunan MAP. Ya, betul? Ya. Itu ya? Enggak. Bukan. Pasien-pasien yang dengan dielevasi ke dan yang tidak gitu loh Bu. Oh, hanya dibandingkan saja nanti. Iya. Terus kalau misalnya terus kalau untuk melihat efektif dan tidaknya bagaimana Pak itunya berarti intinya bukan bermasalah di MAP-nya ya. Jadi nanti fungsinya apa gitu maksud saya Pak. Oh, gitu ya. Iya. Jadi misalnya gini. Bapak memilih pasien, pokoknya intinya adalah saya akan berikan
elevasi 15-30 derajat misalnya, Ya, terus ya, kemudian yang saya berikan bagaimana, yang saya berikan tidak bagaimana. Ya, 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 yang saya betul. berikan bagaimana kan gitu. Ya, ya. Artinya di sini Bapak berarti tidak akan melihat pasien yang berarti intinya pasien yang MAP-nya stabil, udah dalam Ya. homeostasis masih bagus, Bapak juga akan elevasikan kan gitu ya? Ya, jadi perbandingannya antara misalnya penelitian kita 50%, separuh elevasi, separuh tidak. Nah, ya begitu ya. Nanti dilihat pada MAP pada selama itu bagaimana di RKP-nya gitu. Nah, untuk mengatasi apa, Pak? Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi kurang hipoksinya dan menggigilnya pasien itu di ruangan. Loh, berarti RKP-nya. Berarti respondennya Bapak ya Bapak akan pilih suatu kondisi khusus. Kalau pasien tanpa kondisi khusus nggak bisa, Pak. Nanti efektivitasnya nggak akan terlihat. Misalnya, saya akan pilih pasiennya yang terjadi hipoksi misalnya. Oh, iya. Ya kan? Karena kan efek dari penurunan MAP itu akan mengakibatkan hipoksi kan gitu. Hipoksi, iya. Lah nek pasiennya MAP-nya stabil, pasien terjadi hipoksi atau tidak? Kan tidak. Tidak stabil, tidak. Lah Tidak terus stabil. efek elevasinya mau dilihat dari apanya, Pak? Efektivitasnya kan enggak ada berarti. Untuk mengatasi apa? Peningkatan MAP, MAP-nya udah stabil, kecuali kalau Bapak pasien-pasien yang memang terjadi penurunan MAP, kemudian Bapak berikan elevasi, oh dia terjadi peningkatan nggak sih? Gitu. Oh ya gitu. Nah itu gitu, bisa. Ya. Tapi kalau itu, makanya tadi saya tanya berapa insiden pasien Bapak di RSUD Banjar itu yang terjadi penurunan MAP. Jangan memilih penelitian yang respondennya sedikit. Kasihan gitu Bapak ya. Ibu nggak selesai-selesai. Oke, terima kasih. Ya. Bu, tanya Bu, boleh. Oh. Mau diskusi aja Pak, saya memaparkan materi. Ya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, makasih. Iya. Jadi tambah penasaran ini Bu. Oh bagus Pak. Itu menjadi awal sebuah penemuan baru berarti. Silakan Pak. Iya, ada trigger berarti ya. Ini Bu, saya pengen juga melakukan penelitian itu dengan bromide score di RR gitu ya. Jadi pengaruh obat anestesi spinal gitu pada pasien-pasien pasca sesar. Ini saya lagi bingung perbandingan misalnya antara pakai bupivacain dengan Lidodex. Nah ini seberapa cepat sih dengan bromide ini bisa bergeraknya atau mencapai skor sekian misalnya, boleh nggak seperti itu misalnya? Boleh banget Pak, wes keren. Berarti kan efek ini ya perbandingan antara bupivacain itu ya dengan perbandingan antara A dan B terhadap penilaian bromide score pada pasien apa? Oh, speaker kok udah bagus-bagus. Terima kasih Bu. Ya. Bisa izin. Lagi? Ya wes. Oh ya wes lah. Udah saya nggak usah mamparin materi wes, diskusi aja. Materi ini masih pengantar kok. Jadi nggak terlalu penting. Yang penting kan Bapak itu goalnya itu bisa menghasilkan sebuah skripsi, laporan, publikasi. Iya silakan Bu. Deryati Bu. Saya rencananya juga Deryati. Oh siapa ya? Yati deh. Dengan Yati. Saya lanjutin pertanyaan Pak Mumbani Bu. Ibu siapa ya Bu? Kok nggak kelihatan di sini ya? Bu Dina Bu. Oh Bu Dina. Biasanya kalau yang bertanya itu langsung akan pindah ke layar satu. Ya silahkan Ibu. Ya penampakan. Iya Bu. Pertanyaan saya lanjut dari pertanyaan Pak Mumbani. Saya rencananya Levika dengan bupivacain. Tapi yang saya mau tanyakan nanti di RR itu pemantauannya berapa lama Bu ya? Kalau mau cek
penelitian bromat score ini? Berapa jam di RR dan di ruangan? Oke. Kita ngeceknya Saya tanya dengan dulu. Ibu harus tahu dulu, pemantauan di RR itu berapa menit sekali? Dan pasien harus dipindah berapa menit sekali, Ibu harus tahu dulu. Minimal berapa? 30 menit kan? Ya, 15 sampai 30 menit kan? Nah, paling tidak, kalau enggak gini Ibu. Oke, misalnya saya ambil ya 30 menit lah ya. Biasanya kan 30 menit. Saya nggak tahu, tapi secara teorinya kan 15 sampai 30. Kita ambil yang 30. Artinya berarti efek obat A sama obat B itu kan dilihat selama 30 menit di RR itu berapa lama yang diberikan obat A, berapa lama yang diberikan obat B. Jadi nanti ada responden ibu yang ibu akan bagi dua, yang si obat A sama si obat B. Kemudian ibu monitor, misalnya batasnya saya akan memberikan monitor selama 30 menit pertama. Udah, ibu 30 menit pertama. itu nggak usah dikejar sampai di ruangan, Bu. Pasien pindah ruangan misal 2 jam berikutnya. Tergantung dari ibu. Nek ibu mampu kejar sampai ke ruangan. Nek enggak, nggak usah. Nggak usah mempersulit diri. Oh iya Bu, iya. Di RR aja Bu ya. Lah ibu kan iya, ibu mau ngejar sampai ke itu, ke ruang, lebih bagus kalau mau dikejar. Cuman kan ibu nanti paling enggak sampelnya ibu kan harus ada penghitungan sampel minimal. Penghitungan sampel minimal itu misalnya ada kelompok kontrolnya, misalnya akan kelompok A, kelompok B, atau ada kelompok kontrolnya masing-masing itu berapa, misalnya ibu mampu untuk sekian pasien ini dibagi sekian kelompok, kemudian ibu monitor selama sekian menit di RR, kemudian ibu nanti akan lanjutkan ke mana tuh, ke bangsal rawat inap, ibu mampu. Maksud saya itu bukan mampu terus mampu sih, mampu pasti gitu. Maksud saya itu kasihan ibu. Ibu nanti akan merepotkan ibu dan ibu lama. Kalau saran saya cukup sampai di RR itu udah bagus banget. Di RR boleh Bu ya. Ya, nanti kan ada tuh di laporan penelitian di paling bawah itu untuk saran peneliti selanjutnya. Nah, itu udah suruh peneliti lainnya yang suruh melanjutkan penelitian ibu gitu. Oh gitu. Jadi bolehnya 30 menit sudah boleh Bu ya? 30 boleh. Tapi kalau misal hasilnya ternyata tapi hasilnya itu enggak apa-apa, enggak mempengaruhi. Hasilnya lebih dari 30 menit ya? Ternyata 30 terus menit. meninggal ya. Pak Tobiin, mohon di-mute Bapak. Ya, gimana Ibu? Mohon maaf. Jadi misalnya 30 menit 10 pasien. Sudah. Pak Yunus, di-mute. Pak Yunus, mohon di-mute dong. Nah, terima kasih. Silakan Bu, lanjut. Bu, jadi gini, kan 30 menit tuh, misal saya ambil sampel 10 untuk Levika dan sampel 10 pasien untuk Bu Filpa kain. Terus dari 30 menit ini ternyata kan bromat score-nya itu tungkainya yang dinilai itu tidak ada yang bergerak, itu nggak apa-apa Bu. Makanya saya tanyakan dulu ke ibu akan mengambil 30 menit pertama. Misalnya nih, ibu akan lihat setiap misalnya 15 menit atau setiap 10 menit lah ya, efek terhadap 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, 10 menit. Kan ibu berarti harus mengobservasi misalnya akan diberikan batas misalnya 1 jam. Semuanya itu tergantung dari ibu peneliti, Bu. Ibu mampunya sampai berapa menit pertama. Kalau misalnya sampai 30 menit pertama, kok ibu itu, oke, saya mampunya hanya di 30 menit pertama. Ternyata efek obat A dan efek obat B itu ternyata dia efeknya adalah lebih semuanya, dua-duanya lebih dari 30 menit. Sudah cukup, enggak masalah. Tapi kalau ibu mau lebih bagus lagi, oh saya mampu nih sampai 2 jam pertama misalnya, udah enggak masalah, ibu akan diobservasi di situ selama 2 jam pertama. Tergantung dari ibu, kok ibu mampunya sampai di mana. Nggak ada yang bisa memaksakan peneliti ya, nggak ada. Termasuk pembimbing. Pembimbing hanya mengarahkan saja. Mampu tidaknya itu tergantung dari Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ada pembimbing, Bapak nyampe di sini dong dan lain sebagainya, Bu. Keterbatasan saya adalah ini. Jadi tidak ada yang bisa memaksakan seorang peneliti. Kita hanya mengarahkan saja ya, pembimbing ya. Gitu. Nggak bisa memaksakan. Gitu. Itu poin dari saya. Monggo. Nanti ya, kalau usah cari kasus ya Bu ya. Hah?
Jangan cari kasus. Intinya kasusnya jangan terlalu susah Bu ya. Iya. Jangan persulit lah. Iya. Dan Bapak Ibu jangan mempersulit diri sendiri. Idealis boleh. Idealis boleh, karena saya tahu pasti Bapak Ibu ingin meneliti yang lebih bagus yang ini, tapi ini kan waktunya pendek ya. Waktunya pendek, Bapak Ibu harus menyambi dengan banyak mata kuliah. Semester 1 ini kuliahnya padat banget. Bapak Ibu harus menyusun proposal ya. Nanti kalau udah semester 2 baru ke hasil, Bapak kan semester 2 hanya mata kuliahnya 1, semuanya lainnya praktek dia sambil kerja tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang paling fak itu kan di semester 1-nya, karena beratnya itu di proposal, di hasil nggak terlalu berat. Di hasil itu nggak terlalu berat. Ya Bu, terima kasih. Ya. Nah, jadi itu nggih, Ibu, monggo mau diobservasi selama berapa 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, 15 menit keempat, itu monggo hak Ibu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Masih ada? Ya, saya Bu. Oh iya Pak Yunus, silahkan. Diniati Bu. Diniati. Oh, oke Pak Jepi dulu dari tadi Pak Jepi. Silakan Pak Jepi. Kita berarti diskusi aja ya. Boleh ya Bu, diskusi. Ya wes. Udah, yuk. Kebetulan kan Ibu PA saya. Bu Nova sebagai PA saya. Oh iya. Ya, ini yang saya mau minta saran dari Ibu. Soalnya di tempat saya bekerja itu tidak ada RR. Jadi misalnya setelah pasien mati langsung ke ruangan, misalnya ruangan kebidanan atau ruangan Pak Robi di perawatan. mute dong. Terus? Jadi setiap pasien operasi kan kalau misalnya PC langsung ke ruangan kebidanan, dan pemindahan pasien itu kami tidak terlalu terhadap Brahman score-nya untuk spinal. Jadi nanti kita hanya mengecek dari tempat kita di kamar operasi apakah pasien ini sudah bisa gerak kaki atau selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Bu, bagusnya saya mau ambil proposal ini dalam bentuk kayak patient safety, bisa itu ya Bu, atau gimana? Karena alasannya karena di tempat saya kan ada RR, selesai operasi langsung ke ruangan. Begitu pasien yang mengawasi siapa di ruangan Pak? Nah, yang mengawasi siapa? Ya, kita titip ke bidannya begitu. Oh gitu. Ya, nanti kita hanya pantau dari jauh. Apakah kakinya sudah digerakkan atau apakah ada kalau ada keluhan segera lapor, katakanlah begitu Bu. Oh gitu. Jadi langsung dari ruang intra anestesi langsung ke ruangan ya? Iya, selesai operasi langsung di ruangan. Nah, itulah saya meminta masukan dari Ibu gimana saya mengambilnya. Bapak mau terkait dengan ininya, pasien safety-nya. Kejadiannya apa yang terjadi Pak di ruangan biasanya Pak? Sepanjang ini, sejauh ini belum ada sih kejadian-kejadian yang aneh. Pertama karena operasi kita kan sedikit. Oh, jarang yang general. Nah, yang general gimana itu? Ya, dulunya pernah ada, tapi karena masa pandemik ini dari SKN tidak mau lagi dengan alasan ruangannya tidak memenuhi syarat. Itu baru untuk operasi-operasi kasus besar tidak dilakukan oleh karena kami juga tidak ada ICU. Makanya dirujuk ke rumah sakit yang kompeten. Yang Bapak ingin lihat apanya Pak? Terkait dengan apanya? Bapak ingin melihat di apanya yang ingin Bapak ini kan? Jadi ya. Kalau untuk pasien safety, angka kejadian yang tidak diinginkan, KTD-nya dan lain sebagainya ada tak? KTD-nya ada nggak? Kejadian yang tidak diinginkan ada nggak? Nah, pernah sekali sih, cuman apakah itu bermasuk dalam kasus itu atau tidak? Kan dasar ekstremitas bawah bergerak itu 4 jam ya. Itu setelah lebih dari 4 jam ternyata pasiennya belum bergerak. Itu laporan dari dokter anestesi. Jadi ceritanya begini Bu, setelah di ruangan nanti si petugas ruangan itu akan langsung melapor ke SPAN-nya. Gitu. Gitu. Alurnya kita begitu di sini Bu. Itu alurnya kita dibuat berdasarkan SPO. Kita hanya
istilahnya dapat laporan-laporan, oh pasien begini gitu. Berarti semuanya tindakan komplikasi yang terjadi itu dilakukan di ruangan tersebut ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pasien di sana, oh tensinya jatuh, nah ditelepon lah, oh tolonglah cek akan pasiennya gini-gini, nah kita lah pergi begitu. Jadi itulah yang saya pikir gimana mengambil kasus-kasus yang mau ambil scoringnya tentang Browning score mungkin ada bagus juga. Jadi kita tindakan minimal dia sudah begini baru kita tindakan atau gimana supaya mencegah kasus-kasus berlanjut. Ya. Gini aja Pak, nanti ini butuh suatu diskusi yang lama Pak. Iya. Okay. Artinya karena memang pada saat kita akan mengangkat sebuah penelitian atau judul itu paling tidak ada suatu masalah. Kita temukan bahwa masalahnya ini gitu. Tapi kalau misalnya dengan seperti itu kok tidak pernah atau kalaupun jarang itu enggak masalah sebenarnya, enggak apa-apa Pak, kita eksplor lagi. Nah, itu nanti itu kita butuh diskusi panjang, nanti kita akan temukan titik. Bapak pembimbingnya siapa Pak JP? Saya dari SKE. Pembimbing maksudnya? Pembimbing skripsinya siapa? Saya belum lihat. Oh, belum dilihat. Pembimbing skripsi kok, bukan pembimbing akademik. Ya, belum lihat. Oh, belum dilihat. Skripsi kita tuh belum dibagi, Bu. Katanya tadi sudah. Belum. Oh, belum. Pembimbing akademi yang sudah, Bu. Pembimbing akademik beda Bu ya? Pembimbing akademik kemarin sudah dijelasin sama pembimbing akademik kami kalau pembimbing skripsi itu kan satu pembimbing skripsi sekitar cuma 1 sampai 3 orang. Nah, sedangkan yang sudah dibagikan ada pembimbing akademi yang satu kelas ada 2 pembimbing akademi itu, Bu. Ya, Kemarin tadi pagi Bu Wilis udah ngomong bakal dikirimin datanya, tapi belum dikirimin sama Bu Wilis. Oh ya, nanti koordinator nanti akan mengirimkan, kan ada koordinator skripsinya Pak Danang. Nanti akan di-share, sekalian nanti akan diarahkan Bapak Ibu, nanti akan mendapatkan buku panduan penelitian dalam menyusun sistematikanya harus seperti apa, jangan khawatir nanti akan dibagi kok. Mungkin minggu ini atau kalau enggak minggu depan. Mungkin minggu ini, karena Bapak Ibu kan minggu depan sudah harus mengajukan judul. Makanya untuk yang PA-nya saya, dan Bapak Ibu kan belum dapat pembimbing saya ya. Khusus PA saya dulu yang minggu ini mohon untuk dialokasikan kapan Bapak Ibunya ada waktu, kita akan saya coba arahkan untuk mahasiswa PA-nya saya seperti tadi Pak JP misalnya. Kita itu harus butuh diskusi ya Pak ya. Nanti sehingga nanti Bapak pada saat Bapak mengajukan judul ke pembimbing, paling enggak Bapak sudah ada judul yang bisa diajukan. Saya membantu sampai di situ aja. Ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan. Nanti kalau sudah dapat pembimbing yang dapat saya, nah itu baru nanti kita akan kumpul melalui Zoom. Nanti saya akan tanya satu-satu judulnya apa, kenapa begini, kenapa memilih judul ini. Biasanya Bapak Ibu pada saat mengajukan judul diminta untuk mengajukan 3 judul biasanya ya. Tapi saya tidak tahu apakah nanti ada kebijakan baru, apakah 1 judul saja boleh, apakah 2 judul boleh, atau harus 3 judul. Yang biasanya itu mahasiswa mengajukan ke pembimbing itu dengan ada outline yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke pembimbing disertai dengan referensinya atau jurnal yang berkaitan dengan judulnya Bapak Ibu. Itu yang biasanya. Tapi kalau saya hampir semuanya begitu ya, tapi kalau saya lebih fleksibel. Kalau misalnya 1 judul saya ACC, fine, tidak masalah. Gitu. Kalau saya Bapak Ibu yang penting tahu memahami apa sih yang ingin Bapak Ibu teliti gitu. Terkait dengan jurnal dan lain sebagainya mau dibawa, alhamdulillah, enggak juga saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi ini sebagai ancang-ancang Bapak Ibu saja untuk persiapan minggu depan. Pada saat Bapak Ibu nanti sudah dibagi pembimbing, Bapak Ibu paling tidak mengajukan 3 judul. Nanti monggo diskusikan 3 judul itu bersama pembimbing mana yang di ACC gitu ya. Kemudian sama jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Itu aja gambarannya, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh koordinator kok. Gitu.
Oke, mungkin itu dari saya. Ini jam berapa? Jam 5. Di situ ada yang jam 6, ada yang jam 7. Oke. Makassar jam 6, Bu. Ya, saya teruskan dulu deh ini deh sebentar ya. Saya teruskan dulu ini sebentar. Jadi intinya ini saya akan membahas bahwa intinya sebuah penelitian itu Bapak Ibu harus ada rasa ingin tahu dulu. Tanpa ada rasa ingin tahu, bocor, mohon di-mute. Duh, Ibu. Nah, ya. Ya, jadi intinya adalah rasa ingin tahu, ya. Jadi bahwa manusia itu, kita hidup di dunia itu bersifat statis dan bersifat dinamis. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita statis berarti kita diam. Kalau kita bersifat dinamis berarti harus ada rasa ingin tahu yang ingin Bapak Ibu ketahui. Ya. Kemudian rasa ingin tahu Bapak Ibu itu dilandasi sebuah suatu dari pengetahuan dan dibuktikan secara ilmiah. Intinya dari itu, ya. Nah, ini saya nggak usah, ini saya nggak usah, saya nggak usah. Nah, metodologi. Kan kita materinya kan metodologi penelitian. Jadi metodologi itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Jadi makanya kalau di kita itu metodologi itu masuk di bab 3. Yang tadi sudah saya sampaikan di metode atau metodologi itu apa desainnya, populasinya mau apa, sampelnya mau apa, alat ukurnya mau apa, analisis datanya akan menggunakan apa, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah metodologi. Ya. Nah, tujuannya tergantung dari Bapak Ibu pengennya apa. Bapak Ibu hanya mau mengeksplor saja, Bapak Ibu akan menggambarkan saja, menggambarkan angka kejadian terjadinya PONV. Sekian persen ternyata di rumah sakit ini. Atau gini, gambaran kejadian komplikasi pasien dengan teknik general anestesi pada pasien apa di rumah sakit mana. Itu kan hanya deskriptif saja. Oh, ternyata di rumah sakit ini saya ingin tahu berapa persen pasien yang terjadi PONV, berapa persen pasien yang terjadi hipotensi, berapa persen pasien yang terjadi PDPH, berapa persen pasien yang terjadi hipotermi. Itu saja tidak masalah. Ya, itu berarti Bapak Ibu menggambarkan saja, ya. Atau mau mengeksplorasi, ya. Mengeksplorasi itu menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang belum pernah ada, ya. Kemudian mau melakukan pengujian, misalnya nih Bapak Ibu sesuai dengan teorinya Pak Fadil, ya. Sesuai dengan teorinya ternyata tinggi badan itu ternyata mempengaruhi misalnya apa? Distribusi dari efek obat anestesi misalnya ya. Hubungan antara tinggi badan dengan apa misalnya? Distribusi obat anestesi apa misalnya. Itu silakan boleh. Berarti Bapak Ibu hanya membuktikan saja dari teori yang sudah ada. Hubungan A dengan hubungan B. Silakan monggo boleh. Jadi Bapak Ibu silakan baca banyak referensi, pasti nanti akan ketemu. Kemudian mengembangkan. Ini yang sulit ya. Saya kira untuk levelnya kita di sini belum sampai ke arah pengembangan. Jadi misalnya, saya ingin mengembangkan Aldred Score. Aldred Score itu sekarang 5 kriteria. Coba saya akan peringkas jadi 3 atau saya akan perluas jadi 7 atau 6 dan lain sebagainya. Itu berarti saya mengembangkan, ya, gitu. Nah, ciri-ciri sebuah penelitian yang pertama jelas bersifat ilmiah. Artinya di sini mengikuti prosedur. Nggak bisa Bapak Ibu tiba-tiba ketemu sampel 10. Nggak bisa. Bu, saya saya akan menentukan sampel saya, yang saya berikan obat A 10, yang saya berikan obat B 10, nggak bisa. Oh iya, lupa jangan presensi. Ntar 10 menit lagi selesai saya.
Ya. Nah, jadi harus di situ ada penghitungannya, ada penghitungan rumus sampel minimal saya berapa. Itu nanti akan diajarkan, ya. Jadi semuanya harus bersifat ilmiah, ya. Harus sistematis sesuai dengan prosedur menggunakan bukti. Makanya biasanya Bapak Ibu nanti pada saat mengajukan judul itu diminta untuk jurnalnya mana, teorinya mana nih yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya seperti apa. Nah, itu untuk sebagai bukti sebenarnya, ya, bahwa ini fakta secara objektif memang sudah pernah dilakukan penelitian, tinggal Bapak Ibu memvalidasi kembali, menguji hipotesis kembali dari penelitian yang sudah ada, itu nggak ada masalah. Kemudian berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan, ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, yang namanya penelitian itu tidak ada penelitian yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya penelitian tetap pasti ada biasnya, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Kemudian memberikan kontribusi. Ini yang kadang kita jarang memberikan kontribusi. Kadang kita hanya membuktikan saja tapi tanpa memberikan nilai plus. Jadi yang kita harapkan nanti sebetulnya kalau kita mau berbicara penelitian sebenarnya ya ini, memberikan kontribusi, memberikan manfaat terhadap orang lain, ya, itu sebetulnya di situ, ya. Tapi untuk kita kan masih level latihan, ya, jadi enggak masalah untuk membuktikan saja, enggak apa-apa. Kemudian analitik itu berarti hubungan sebab A dan B, ya, misalnya tadi pengaruh obat A dan B, hubungan antara A dan B dengan apa, gitu, berarti itu bersifat sebab dan akibat, ya. Nah, apa sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Bapak Ibu harus bersifat objektif. Artinya adalah memisahkan antara pendapat pribadi dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi nggak bisa, intinya kita nggak bisa ngeyel. Oh, saya itu seperti ini, menurut saya seperti ini, tapi tanpa ada landasan yang kuat ya nggak bisa. Kemudian kompeten, salah satunya dengan tadi. Kalau Bapak ingin melakukan tindakan hipnotik, ya berarti Bapak harus punya sertifikat. Bapak ingin melakukan pengaruh terkait dengan BTCLS atau BHD terhadap misalnya, ya itu berarti Bapak Ibu sudah harus mempunyai kemampuan terkait dengan BHD, misalnya seperti itu, ya. Monggo. Nah, faktual, peneliti harus mengerjakan sebuah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan pada harapan, obsesi, atau angan-angan yang sifatnya abstrak. Sama dengan jadi itu gini, saya berjalan dari tempat kerja saya misalnya, atau tempat kerja saya misalnya Purwokerto. Dan Ibu Suratmi mohon di-mute, Ibu. Halo. Nah, jadi misalnya gini. Jarak tempat saya bekerja 40 kilo. Dari rumah saya ke UHB, 40 kilo. Selama perjalanan itu, ini saya analogkan seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menganalogkan pada saat Bapak Ibu bekerja. Selama 40 kilo itu, kalau saya tidak memperhatikan lingkungan saya pada saat saya entah itu saya pakai motor, entah saya pakai bis atau saya pakai mobil, saya tidak memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar saya. Selama saya dari rumah sampai ke tempat kerja saya tidak akan dapat apa-apa. Ya udah, saya jalan-jalan aja. Sampai tempat kerja saya sudah selesai. Tapi kalau selama saya dari rumah ke tempat kerja saya kok menemukan di situ itu orang misalnya nih di sebuah lampu merah, ada di suatu pertigaan ada orang yang bukan polisi, bukan, di situ crowded banget, ya, crowded banget. Kemudian ada satu orang yang ngebantu untuk memperlancar arus lalu lintas tanpa ada lampu merah. Nah, orang itu pada saat ada orang yang mau memberikan uang, kok orang itu kok nggak mau? Kalau saya akan berpikir, kenapa sih kok orang itu nggak mau sih dikasih uang? Kok beda ya sama yang sana ya? Di sana aja membantu yang lalu lintasnya tidak padat aja,
dia mestinya dong menengadahkan tangannya supaya dikasih. Tapi kok orang ini kok enggak ya? Itu berarti saya sudah memunculkan sebuah pertanyaan. Nah, artinya pertanyaan itu tergantung dari kita. Selama proses perjalanan kita sama dengan Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bekerja itu, Bapak Ibu rasa ingin tahunya seperti apa? Kejadian itu Bapak Ibu munculkan ke dalam sebuah pertanyaan atau tidak? Sebetulnya itu aja, gampang. Ya, gitu. Nggak usah bingung. Kemudian syaratnya jelas harus tersistematis, harus terencana. Makanya kenapa terencana? Makanya ada proposal. Nggak bisa kita langsung untuk melakukan penelitian tanpa proposal, nggak bisa. Ya, gitu. Kemudian mengikuti konsep yang ilmiah. Oke, saya kira ini nanti pertama urutan penelitiannya Bapak Ibu harus membuat latar belakang dulu, merumuskan suatu masalah ya. Kemudian menetapkan sebuah hipotesis. Nanti hipotesis itu apa dan lain sebagainya nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi pertama Bapak Ibu temukan dulu masalah. Intinya masalah ini yang benar-benar menjadi suatu masalah yang memang yang harus ditemukan jawabannya. Kemudian setelah itu lakukan studi awal. Makanya nanti Bapak Ibu di latar belakang Bapak Ibu harus ada prasurvei. Kalau Bapak Ibu itu di sini tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah ingin mengambil judul A, mulai sekarang Bapak Ibu sudah harus melakukan prasurvei. Ya. Oh, ternyata berdasarkan pengamatan 10 pasien yang dilakukan terapi bupivakain misalnya, ternyata terjadi seperti ini. Nah, itu adalah prasurvei namanya. Jadi studi awal dulu. Baru setelah itu, Bapak Ibu rumuskan sebuah masalah. Masalah ya foto janjane dirumuskan jadi satu. Jadi rumusan masalah itu intinya kesimpulan dari latar belakang. Ya, kesimpulan dari latar belakang buat menjadi 1 atau 2 alenia. Latar belakang itu kan banyak ya, berlembar-lembar, misalnya 3 sampai 4 lembar atau bahkan sampai ada yang 6 lembar gitu ya. Rumuskan, simpulkan menjadi 2 alenia. Nah, itu adalah rumusan masalah. Kemudian susun hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan sementara ya, yang belum diketahui jawabannya. Nah, itu dirumuskan, kemudian susun Bapak Ibu ingin memilih pendekatan apa. Saya menggunakan rancangan apa, desainnya apa, populasinya apa, sampelnya bagaimana, alat ukurnya apa, dan lain sebagainya. Pilih pendekatan-pendekatan apa, sumber datanya bagaimana, kumpulkan data, kemudian lakukan analisis data, dan simpulkan. Ya, gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini tidak saya sampaikan, ini nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Saya bagi share link-nya dulu. Sambil saya share link, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, ini absen saya ini kan. Oke, link presensi sudah saya itu ya, sudah saya bagi. Sudah saya share, silahkan nanti diisi. Ini untuk linknya silahkan ini aja, PJ aja. Screenshot dulu. Mas siapa tadi? Aidil ya? PJ-nya siapa tadi? Aidil. Aidil. Ya, Bang Aidil lagi sholat kayaknya. Oh iya, nanti di screenshotin. Screenshotin dulu Mas, nanti baru kita akhiri. Pak Alwi. Ya boleh, salah satu, silakan. Oke, cukup ya. Ya. Presensi lagi. Kenapa Bu? No. Enggak. Kalau sudah Zoom berarti nggak perlu. Presensinya saya lihatnya dari sini. Ya. Oke, cukup ya. Udah sore, Bapak Ibu juga harus beristirahat. Nanti untuk diskusi kita lanjutkan untuk besok lagi. Kita masih ada pertemuan ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.